Doa ke-18 Quran Surah Al-Anbiya ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Al-ayah amma ba'du. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Marilah kita melihat bagaimana pola Nabi Zakaria alaihi salam memohon mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut. Yang pertama adalah Nabi Zakaria alaihi salam muhasabah, mengadukan kekurangan yang ia miliki dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Maryam dikatakan bahwa imraati akhir, ya Rabb, istri saya seorang yang mandul. Istri saya seorang yang sudah tua. Mustahil bagi kami untuk memiliki seorang keturunan, seorang anak yang bisa mewarisi estafeta perjuangan dakwah kami, ya Rabb. Maka dari itu kami hanya memohon pengharapan sepenuhnya kepada Engkau. Kami memohon keajaiban yang Engkau karuniakan kepada kami semuanya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pola yang kedua adalah Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, agar diberikan seorang anak dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Tuhan, la tadarni, jangan biarkan diriku ini seorang diri farda, wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Dengan penuh keyakinan Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan seorang anak, agar diberikan seorang pewaris yang bisa melanjutkan dakwah yang beliau emban saat itu. Sahabat Quran rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata di ayat setelahnya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami ijabah, kami kabulkan dan kami karuniakan kepadamu seorang anak yang saleh bernama Yahya. Dalam Quran surah lain, di surah Maryam dikatakan, inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberikan kabar bahagia kepadamu dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang saleh yang bernama Yahya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa Yahya adalah salah satu nabi yang langsung Allah berikan nama kepadanya melalui Nabi Zakaria alaihi salam, yang memiliki arti bahwa Yahya adalah hidup, yang bermaksud ketika Nabi Zakaria alaihi salam telah tiada, telah wafat, maka estafeta dakwahnya akan tetap hidup, yaitu yang dilakukan oleh anak satu-satunya, anak tercintanya yang mana hadir dengan penuh perjuangan, hadir karena kesabaran yang dimiliki oleh Zakaria dan juga istrinya. Sahabat Quran rahimakumullah. Selanjutnya, wa aslahna lahu zaujah. Yang di awal tadi diceritakan bahwa Nabi Zakaria alaihi salam mengadu kepada Allah bahwa istrinya mandul dan juga sudah tua, maka mustahil bagi mereka untuk memiliki keturunan. Akan tetapi di ayat tersebut dikatakan wa aslahna lahu zaujah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung, ya Allah yang langsung memperbaiki diri istri dari Nabi Zakaria alaihi salam yang tadinya mandul, mustahil untuk mengandung, maka Allah berikan kesuburan, Allah perbaiki rahimnya sehingga suatu hal yang mudah bagi Allah untuk istri dari Nabi Zakaria alaihi salam mengandung dan juga melahirkan, sehingga hadirlah seorang anak yang saleh yang dikaruniakan kepadanya bernama Nabi Yahya alaihi salam. Hadirin sekalian, pola pertama adalah muhasabah, mengadukan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa dengan penuh keyakinan. Dan ini sahabat Quran yang ketiga adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka mempercepat, ya, dalam berbuat kebajikan. Artinya apa? Ketika kita telah melakukan pola yang pertama dan yang kedua, maka harus kita barengi dengan pola yang ketiga, yaitu memperbanyak amal-amal kebajikan yang mampu kita lakukan. Contoh, banyak bersedekah,
menolong orang lain, membantu orang yang membutuhkan, dan hal-hal kebajikan yang mampu kita berikan kepada orang lain. Sahabat Quran rahimakumullah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba adalah penggalan ayat selanjutnya. Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan raghaban wa rahaba. Adalah dengan penuh pengharapan, dengan penuh permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, perbedaan dari kalimat raghaba wa rahaba. Raghaba adalah sebuah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa senang, rasa cinta. Akan tetapi rahaba ketika menggunakan huruf ha di tengah kata tersebut, maka adalah sebuah pengharapan, sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disertai dengan rasa takut dan khawatir. Ayat ini mengisyaratkan bahwa anak adalah semata-mata karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ingat, anak itu adalah karunia dan juga sebuah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan yang harus kita lindungi. Maka dari itu, bagi kita yang mampu untuk mensyukurinya, maka sesuatu yang sangat indah akan kita dapati di kemudian hari. Akan tetapi sahabat Quran, ketika kita tidak mampu melindunginya, ketika kita diberikan karunia seorang anak dan kita menyia-nyiakannya, mengabaikannya, maka akan ada sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menakutkan yang akan datang di kemudian hari. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, nasihat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria tentang permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia seorang anak, agar bisa melanjutkan estafeta dakwahnya ini adalah jangan sampai ya gara-gara tidak adanya seorang anak mampu menghancurkan rumah tangga kita. Karena kita bisa bahagia tanpa adanya seorang anak. Ya ingat, bahagiamu adalah bahagia tanpa syarat yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagia itu urusan di hati, bukan karena ada syarat yang harus kita nanti. Sahabat Quran rahimakumullah, dan ada satu kalimat penutup di perjumpaan sore hari ini, yaitu sesuatu yang dirasa mustahil bagi hamba, ya, maka ingat tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, tanpa ada keraguan sedikit pun, dan juga disertai dengan amal-amal kebajikan lainnya. Wallahu a'lam bishawab.